wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Apriani Gunawan dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi di video tugas kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari PPT saya dengan materi 3 bab, yaitu bab pertama ada surat lamaran pekerjaan, bab kedua ada teks sejarah, bab ketiga ada teks editorial. Jadi sebelum itu kalian harus simak baik-baik ya video penjelasan ini. Stay tune. Bab 3, teks editorial. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Dimulai dari definisi pengertiannya, terus ciri-cirinya, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan di sini. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Definisi dari teks editorial, yaitu editorial itu kita sering sebut juga dengan tajuk rencana. Nah, di dalam surat itu ada majalah yang sering kita jumpai yang bisa disebut dengan tajuk rencana. Nah, tajuk rencana ini biasanya ditulis oleh kalangan atas atau redaktur media. Editorial merupakan cerminan sikap atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Nah, sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis. Nah, terhadap peristiwa ini kita menguatkan redaktur dengan argumen-argumen berupa fakta, dan kemudian redaktur itu memberikan pendapat dan arahan atau saran yang ditegaskan pada bagian akhir teks editorial. Selanjutnya ada informasi dalam teks editorial, yaitu terdapat jenis-jenis dari teks editorial itu. Yang pertama ada interpretatif editorial, yang kedua ada kontroversial editorial, yang ketiga ada explanatory editorial. Nah, fakta dan opini dalam teks editorial ini adalah perihal atau keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini ini adalah pernyataan yang subjektif dan berasal dari seseorang atau interpretasi fakta yang kita dapatkan. Selanjutnya ada info penting. Nah, 2 tajuk rencana, yaitu pertama menjelaskan atau menginterpretasi, yang kedua ada kritis editorial, yaitu tipe ini secara konstruktif mengkritik tindakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan per subbab, yaitu strukturnya, ragam informasi, sifat-sifat, penyunting, dan kaidah kebahasaan. Oke, yang pertama ada strukturnya, yaitu merupakan gambaran cara teks yang akan dibangun. Nah, struktur itu terdiri atas 3, yaitu masalah atau
nyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Selanjutnya yang kedua ada ragam informasi. Nah, ragam informasi ini ada dua juga guys. Yang pertama yaitu isu aktual. Nah, isu aktual ini di dalam media itu informasi teks editorialnya menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Yang kedua ada pendapat. Pendapat atau argumen dan saran itu di dalam teks editorial faktualnya telah disusun redaktur atau menjadi dasar untuk menulis suatu teks editorial. Yang ketiga ada sifat-sifat dari teks editorial. Nah, sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama yang A yaitu krusial dan ditulis secara berkala. Yang B isinya menyikapi situasi. Yang C memiliki karakter atau konsistensi teratur. Nah, yang D terkait dengan kebijakan media itu harus bersangkutan, saling bersangkutan. Selanjutnya ada penyunting dari teks editorial. Nah, yang A itu ketepatan penulisan huruf, yang B ketepatan penggunaan kata-kata, yang C keefektifan kalimat, dan yang D yaitu struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP. Dan yang E adalah keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh. Dan yang terakhir dari persuap itu adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dari teks editorial ini ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Yang kedua menggunakan kata ganti penunjuk. Yang ketiga menggunakan kata-kata populer. Dan yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu ciri-ciri dari teks editorial. Nah, yang pertama itu menampilkan latar masa lalu. Selanjutnya berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang ketiga berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang keempat yaitu biasanya berskala nasional. Dan yang kelima atau terakhir menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, pada intinya editorial ini merupakan berita yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali atau dengan dogmatika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.